dia ke tremor es. Lebih dahsyat lagi. Baik. Kemudian kita lanjutkan pasal 3 tentang tujuan pendidikan. Ada kan? Pasal 3 tentang tujuan pendidikan. Pasal 3 tentang tujuan pendidikan. Kemauan. Apa kemauan, Bu? Cita-cita. Membangun kemauan. Maka di sana ada kecerdasan spiritual vision. Spiritual, kecerdasan keagamaan. Maka anak-anak kita harus kita bangkit skemata. Nah, kata Allah, siapapun yang bercita-cita, sungguh Allah amat senang kepada yang seperti itu. Jika Allah berkehendak, tidak ada suatu hal yang mustahil. Engkau harus jadi ilmuwan, nah. Insya Allah, Pak. Nah, ada sebuah visi dan misi yang kuat pada anak kita. Walaupun engkau dibesarkan di Salatiga dengan desa yang dilanda tsunami yang maha dahsyat, tapi dimungkinkan suatu saat, nah, jika engkau terus berusaha dan berikhtiar, Allah takdirkan engkau akan menjadi ilmuwan sejati. Ibu doa kok. Dahsyat, Bu Muandi. Pak, saksikan olehmu. Inilah mutiara sejatimu ke depan. Nah, ini mana kita tahu kata Madinah? Iya. Tidak mungkin lah itu. Dalam mati. Orang yang tidak punya cita-cita itu sebelum mati sudah mati. Dan guru pada saat mengajar tidak bersungguh-sungguh, antara nyong engkau. Ini kajian ibu termasuk penting. Kacataklah nanti ya, mana keluarlah. Nah, itu ya. Sama. Bahwa pada anak kita multi kecerdasan. Jelas ya, multi kecerdasan. Ada kecerdasan kinestis, jasmania. Ada kecerdasan musikal. Ada kecerdasan. Kami dari kelompok C, juru bicara Rusni, berasal dari Min Swatsiron. Kemudian pendamping saya berasal dari SD Subang. Siapa namanya? Agus Galipin. Kemudian pendamping sebelah kiri saya berasal dari Min Swatsike. Nama saya Kartini. Kemudian satu lagi berasal dari Min Aluraya. Nama saya Yusnia. Nah, inilah tergambarlah kami berempat. Jadi ada pokoknya, ada daunnya, ada 3. Jadi saya sebagai juru bicara, yaitu konseling. Kemarin Bapak menyuruh kami adalah membuat tentang konseling. Jadi tadi juga saya bertanyakan kepada kelompok A apa itu konseling. Sendiri kan tidak bisa diomong ya. Konseling ini ada 3, yaitu yang pertama adalah bimbingan. Ini bimbingan, pelayanan sosial yang baik. Yang ketiga adalah perorangan atau maupun kelompok. Jadi ini sering terjadi pada ibu-ibu PKK, mungkin dalam kelompok posyandu juga bisa dibentuk. Kelompok ibu-ibu yang kurang datang ke posyandu boleh datang melalui pembicara secara kelompok-kelompok. Misalnya ada di acara wirid, Bu kenapa Bu nggak hadir? Kan perlu. Imunisasi itu kan bisa mencegah 7 macam penyakit misalnya. Nanti anak ibu kalau nggak dibawa ke imunisasi, anak ibu bisa polio, bisa TBC, ya. Jadi banyak macam-macam yang lainnya. Kemudian timbullah cabang yang pertama. Di sini cabang yang pertama adalah di bidang pelayanan konseling. Bidang pelayanan konseling ini juga dibagi lagi kepada kami dari kelompok I ingin menanyakan tentang apa maksud Ibu membuat batang daun talas dan pokoknya apa kegunaannya masing-masing itu. Kemudian saya di sini sudah juga ingin menyampaikan sedikit fungsi bimbingan konseling. Coba Ibu jelaskan apa fungsi advokasi itu, apa yang dimaksud dengan advokasi itu sendiri. Terima kasih. Dari pertanyaan kelompok E. Yang sebenarnya penjelasannya tidak usah dijelaskan lagi kan. Setiap Bapak mengajarkan dari kemarin sudah 3 hari kita belajar, kemana lari, ke kiri, ke kanan, dan ke depan berjalan, kita pulangnya kepada EPP. Juga saya menggambar pohon ini, walaupun dia bercabang-cabang kembali kepada konseling.
dasar. Jadi kalau ada konseling terhadap anak-anak, pasti anak kita akan berhasil. Tahu konseling dulu? Kita mencari informasi-informasi tentang anak-anak didik kita. Papanan yang senang itu. Nah, jadi kita datangi anak-anak. Informasinya ada di baca, ada berapa? Nah, dibaca aja. Yang pertama adalah bakat. Yang kedua, cepat satu-satu Bu. Anak kita memiliki bakat. Kemudian minat, kreativitas, kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan. Kemudian kemampuan kehidupan keagamaan. Kemudian ada lagi kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, kemudian kemandirian. Kenalkan kepada yang bersangkutan bahwa dia memiliki sejumlah potensi-potensi yang handal, yang selama ini barangkali belum kita bina dengan baik. Kemudian fungsi pencegahan